mengapa sebaiknya gitu ya, Anda tidak fokus hanya berinvestasi yang hasilnya itu uang fiat. Kenapa begitu? Ya karena ternyata yang namanya uang fiat itu nilainya menurun terus nilainya. Ya dan ternyata selama ini kita itu agak sering agak dimanipulasi sedikit mengenai angka inflasi. Ya teman-teman sekalian mungkin selama ini mendengarkan laporan daripada pemerintah setiap negara-negara bahwa inflasi kita itu di angka 2-3%. Padahal kenyataannya tidak seperti itu teman-teman sekalian ya. Kenyataannya ternyata inflasi itu di atas 8% setiap tahun. Ya kalau Anda mungkin boleh coba-coba mengecek. Ini contoh ya. Ada yang pernah ngecek nggak dulu harga mobil Avanza 10 tahun yang lalu itu 100 juta loh. Ya dan 100 juta itu dapat mobil Avanza baru yang seatnya juga 7 seat gitu ya. Nah, hari ini ya 10 tahun kemudian itu mobil Avanza baru itu nilainya hampir 300 juta. Padahal sama-sama 7 seatnya gitu ya, cuma beda tampilannya aja gitu loh. Dan fungsinya sama, kurang lebih mesinnya semua sama, tidak ada yang berubah, hanya beda tampilan dikit aja. Tapi harganya 10 tahun lalu 100 juta dan sekarang menjadi 300 juta. Nah, apa yang terjadi? Apakah karena harga mobilnya naik? Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Ternyata yang menjadi penyebab adalah nilai uangnya yang turun. Ya, nilai uang fiat itu yang turun. Ya, satu contoh kalau teman-teman pernah berhitung yang namanya biaya pendidikan misalnya. Ya kan, atau misalnya teman-teman pernah berhitung misalnya mengenai harga-harga barang yang ada di sekitar Anda. Itu semua naiknya di atas 8% setiap tahun. Satu contoh ya teman-teman sekalian ya. Misalnya Anda mengetahui harga sebuah rumah. Ya ini contoh sebuah harga rumah yang di 2016 harganya waktu itu adalah 288.400 US dollar. Ya, nah di 2020 harga rumahnya naik. Jadi artinya dengan rumah yang sama, itu mau membeli rumah yang sama di 2020, itu uang yang harus dibayarkan lebih banyak, yaitu 328.900 US dollar. Kemudian di 2024, ternyata kita kalau mau membeli rumah yang sama, kita harus keluar uang lebih banyak, yaitu 434.000 US dollar. Ya, jadi artinya ternyata bukan harga rumahnya makin mahal. Karena ternyata menurut buku yang saya baca, ya nilai rumah itu ternyata juga mengalami penyusutan. Kenapa? Karena rumah itu makin tua. Dan rumah itu akan semakin drastis penyusutannya di atas 70 tahun. Ya, jadi artinya ternyata nilai rumah itu juga menyusut drastis ya karena umurnya. Nah, namun ternyata makin mahal atau makin banyak uang yang kita perlukan untuk membeli rumah yang sama padahal rumah itu makin tua. Kenapa bisa begitu? Nah, karena ternyata bukan harga rumahnya yang naik. Ternyata penyebabnya adalah nilai uangnya yang turun. Ya, nah sebagai contoh lagi satu ya teman-teman sekalian yang untuk memberikan gambaran kepada Anda semua mengapa kok disebut nilai uang itu terus menurun. Satu contoh, di tahun 2000 ya Anda dengan uang $50 misalnya, ya itu Anda kalau belanja di supermarket itu bisa dapat satu keranjang penuh. Tapi 2010 ya dengan uang yang sama ya $50 juga Anda hanya bisa dapat separuhnya. Di 2024 ini kalau Anda bawa $50 ke supermarket itu belanjanya cuma sedikit gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya inilah kekuatan atau power daripada uang fiat itu menurun nilainya. Ya, nah satu contoh teman-teman sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Saya akan perlihatkan kepada Anda mengapa ini bisa terjadi. Ya, jadi ini adalah grafik daripada kekuatan atau purchase power daripada US dollar dari tahun ke tahun selama 100 tahun terakhir. Ya, jadi teman-teman sekalian Anda bisa lihat bahwa ternyata kekuatan atau daya beli US dollar itu makin turun makin tahun. Ya, jadi artinya gini, artinya dulu dengan uang yang sama kita bisa belanja banyak barang, tapi hari ini dengan uang yang sama kita belanjanya sedikit barang. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ternyata nilai uangnya makin turun, bukan harga barang yang naik. Ya, nah penyebabnya yang pertama teman-teman sekalian. Karena sejak tahun 71 ternyata uang itu tidak lagi terhubung dengan yang namanya emas. Jadi sebagai informasi buat teman-teman sekalian, dulu sebelum tahun 71 itu setiap pemerintah negara mencetak uang kertas itu harus ada jaminan emas yang harus dijaminkan kepada Federal Reserve ya, dan itu sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 71. Artinya sejak tahun 71 pemerintah semua negara termasuk Indonesia bebas mencetak uang tanpa batas. Tidak perlu ada jaminan emas. Dan inilah penyebab awal mula daripada penurunan nilai uang. Karena uang kertas itu diprint tanpa batas. Ya, kayak ngeprint kertas gitu ya. Nah, sehingga inilah yang membuat akhirnya ternyata inflasi real kita ya itu ternyata di atas 8% setiap tahunnya. Karena nilai uang itu menurun kira-kira 8% setiap tahun. Sehingga dalam 10 tahun, teman-teman sekalian, uang Anda nilainya menurun 80%, bayangin ya. Satu contoh begini. Sebagai informasi buat Anda, sebagai bayangan buat Anda, misalnya Anda dulu beli properti yang naiknya 1 miliar. Nah, kemudian hari ini properti Anda menjadi 2 miliar nilainya. Kemudian Anda jual properti Anda dapat untung 1 miliar kan.
Anda senang dapat untung 1 miliar, total uang Anda 2 miliar, dulu belinya 1 miliar. Tapi ketika Anda uang 2 miliar, Anda belanjakan barang-barang di sekitar Anda, semua barang-barang sudah pada naik gitu loh. Ya, sehingga keuntungan Anda dari semua jenis investasi yang hasilnya uang fiat itu sebenarnya tergerus 80% dalam 10 tahun. Ya, jadi artinya apa teman-teman sekalian? Kalau Anda berinvestasi dalam hasil uang fiat, setiap 10 tahun value investasi Anda menurun 80%. Ya. Saya ingat sekali teman-teman, dulu saya waktu kerja di bank ya, saya dulu di bank, saya ingat gaji saya naik setiap tahun itu 10%. Ya, 10 tahun, setiap tahun 10%. Ternyata begitu saya naik gaji, ternyata semua barang udah pada naik duluan kan sih ya. Kalau Anda mungkin yang karyawan mungkin tahu maksud saya. Jadi ketika kita naik gaji, ternyata barang-barang juga sudah ikut naik. Mulai dari BBM naik duluan, harga beras naik duluan ya kan. Harga transportasi naik duluan, harga biaya tinggal juga naik dan seterusnya. Jadi artinya sebenarnya saya pikir-pikir dulu waktu saya naik gaji, ternyata saya merasa tidak pernah naik gaji. Kenapa? Karena nilai inflasi kita itu ternyata melebihi daripada apa yang dilaporkan oleh pemerintah kita gitu ya. Kalau pemerintah kita kan melaporkan antara 2% sampai 3% setahun. Ya, tujuannya apa ya? Untuk menenangkan, karena kalau dilaporkan sebenarnya real inflation ya, maka negara kita pasti ribut ya, masyarakat pasti rame gitu loh. Kalau mereka tahu bahwa angka real inflation-nya itu sebenarnya di atas 8% setiap tahun ya. Nah, inilah penyebabnya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau lihatkan sesuatu kepada Anda mengenai yang namanya grafik ya, grafik rupiah terhadap US dollar. Nah, ini dia. Ini grafik ya, rupiah. Saya tertarik sekali menunjukkan ini kepada Anda. Oke. Ini adalah grafik nilai rupiah terhadap US dollar. Oke, teman-teman boleh lihat ya. Ini grafiknya ya. Grafiknya nilai rupiah terhadap US dollar. Ya, tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa nilai US dollar kan nuncep gitu loh, turun terus. Nah, ini tahu grafik ini adalah grafik nilai rupiah terhadap US dollar. Ya, kalau Anda yang suka main cryptocurrency, kalau Anda lihat ada koin yang harganya kayak begini, saya yakin Anda berpikir keras untuk berinvestasi kan. Ya kan? Nah, ternyata ini adalah rupiah teman-teman sekalian. Dan saya yakin Anda nggak tahu ini. Kan? Ini adalah grafik harga rupiah selama ini. Sejak tahun sebelum 2010. Ya, jadi ini grafiknya sampai hari ini 2024. Dan itu nilainya terus menurun. Artinya, sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah kalau Anda hari ini berinvestasi dan hasilnya masih dalam bentuk uang fiat, investasi Anda tergerus 80% setiap 10 tahun. Jadi Anda mau investasi di forex, mau di reksadana, mau di saham, di obligasi, deposito, mau di properti, mau di apapun Anda berinvestasi hari ini yang hasilnya masih uang fiat, nilai uang Anda tergerus 80% setiap 10 tahun. Ya, nah ini yang jarang disadari oleh banyak investor di dunia dan mungkin termasuk Anda juga gitu ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, saya akan lanjut ya. Hari ini ada sebuah kabar gembira tentu saja untuk Anda, karena ternyata hari ini sedang terjadi yang namanya movement atau yang namanya pergeseran dari yang namanya uang fiat, ya, investasi dalam hasil uang fiat menjadi bergeser menjadi investasi dengan hasil yang namanya digital money, yang namanya Bitcoin. Dan hari ini teman-teman sekalian, nilai orang di dunia ini yang berinvestasi dalam bentuk Bitcoin itu baru 0,14% dari seluruh 900 triliun dolar total aset yang diinvestasikan oleh orang di muka bumi. Ya, nilainya Anda bisa lihat sekarang market cap Bitcoin itu adalah 1,3 triliun dolar, di mana harian atau data transaksi harian daripada sebuah Bitcoin itu adalah 16,82 billion US dollar. Dan satu hal yang menarik yang perlu teman-teman ketahui, mengapa Bitcoin itu memiliki value yang makin tinggi. Karena memang penciptaan awalnya adalah Bitcoin itu dibuat terbatas, yaitu hanya 21 juta Bitcoin. Dan itulah yang membuat value-nya terus naik. Karena penciptanya pada saat awal penciptaan memang ingin menciptakan sebuah uang digital yang nilainya tidak turun kayak US dollar. Tapi justru sebaliknya, yang nilainya makin hari makin naik. Nah, salah satu kata kuncinya untuk membuat yang namanya uang itu makin naik adalah dibuat terbatas. Karena ini adalah hukum supply and demand, teman-teman sekalian ya. Satu contoh gini, Anda tahu harga cabai gitu ya. Kenapa tiba-tiba harga cabai itu naik gitu? Karena petani yang panen cabai itu belum tentu berhasil terus gitu loh. Kadang-kadang ada satu musim di mana petani itu gagal panen. Nah, ketika cabai itu langka, maka otomatis teman-teman sekalian harga cabai itu akan makin mahal. Dan itulah yang terjadi teman-teman sekalian ya. Nah, demikian sebaliknya dengan Bitcoin. Karena terbatas maka harganya makin mahal ya. Nah, kita akan lihat teman-teman sekalian, biar Anda bisa punya bayangan sebenarnya siapa saja sih orang-orang yang 0,14% tadi yang sudah berinvestasi dalam bentuk Bitcoin atau mata uang digital. Nah, ternyata mereka ini adalah satu, Anda bisa lihat ya, ini adalah 5 besar
perusahaan-perusahaan besar dunia yang ternyata mereka berinvestasi yang namanya Bitcoin, ya, yang 0,14% tadi, ya. Yang pertama Anda bisa lihat siapa itu adalah MicroStrategy. Di mana MicroStrategy adalah perusahaan IT company dan sejak tahun 2020, teman-teman sekalian, perusahaan ini secara rutin membeli Bitcoin, ya, mengalihkan aset perusahaannya dalam bentuk Bitcoin. Dan hari ini mereka total memiliki 226.331 Bitcoin, di mana rata-rata harga beli mereka, ya, adalah sekitar 8,3 miliar dolar. Ya, nanti Anda boleh iseng-iseng berhitung 8,3 miliar dolar itu nilainya berapa. Itu nilainya ratusan triliun, bayangin. Ya, jadi kalau hari ini Anda masih berpikir untuk berinvestasi satu Bitcoin, Anda bisa lihat bahwa ada satu perusahaan raksasa dunia yang sudah berani berinvestasi dalam Bitcoin ratusan triliun, dan itu adalah uang investor mereka, ya kan? Dan hari ini value perusahaan ini meningkat menjadi 12,8 miliar dolar, bayangin, Anda lihat. Ya, jadi rata-rata harga belinya total 226.000 Bitcoin itu 8,3 miliar dolar, dan hari ini Bitcoin yang mereka miliki value-nya 12,8 miliar dolar. Dan kalau Anda tanya mereka, CEO MicroStrategy namanya Michael Saylor, kalau Anda iseng-iseng nanya sama dia, sini saya beli dong Bitcoin-nya, mereka tidak akan mau jual, teman-teman sekalian, ya. Nah, alasan apa? Karena mereka hari ini bukan melihat keuntungan jangka pendek dari sebuah Bitcoin, tapi mereka memang menyimpan kekayaan perusahaan mereka dalam bentuk Bitcoin untuk meningkatkan value aset perusahaan di masa depan, ya. Nah, dan ternyata mereka berhasil, teman-teman sekalian. Ini saya melihatkan Anda harga saham daripada MicroStrategy di bursa. Ya, teman-teman bisa lihat MSTR. MSTR ini adalah kode saham daripada di bursa New York, ya, kode saham daripada MicroStrategy. Anda bisa lihat dibandingkan dengan saham Nvidia, saham Tesla, saham Google, saham Microsoft, saham Apple, ya, Meta, Netflix, dan Amazon. Anda bisa lihat ternyata mereka itu memutuskan untuk menerapkan strategi Bitcoin itu sejak Agustus, ya, 10 Agustus 2020. Jadi mereka sejak 10 Agustus 2020 terus membeli Bitcoin sampai hari ini. Ya kan, kemarin pada saat ada kejatuhan harga Bitcoin, ya, di angka 800 jutaan, mereka beli lagi dan seterusnya. Jadi mereka tuh beli terus, bukan jual, ya. Dan ini membuat saham MicroStrategy itu bertumbuh 1.330%, teman-teman sekalian. Jadi Anda bisa lihat bahwa ternyata strategi daripada MicroStrategy untuk menerapkan Bitcoin strategi itu ternyata terbukti berhasil, dan market udah makin percaya dengan MicroStrategy. Buktinya apa? Harga sahamnya naik, ya kan? Nah, selain itu ada juga perusahaan-perusahaan lain seperti Marathon Digital, Galaxy Digital, Tesla, Coinbase, dan sebagainya. Ya, ini adalah 5 besarnya, nanti Anda bisa cari di internet. Banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang hari ini mereka mulai mengalihkan kekayaan perusahaan mereka dalam bentuk Bitcoin. Jadi hari ini, kemarin ada laporan juga dari Coinbase bahwa ternyata hari ini mereka yang membeli Bitcoin itu sudah meningkat menjadi institusi. Ya, institusi itu bukan pribadi maksudnya. Ya, institusi itu artinya perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai sekarang meningkat 40% dalam pembelian Bitcoin. Ya, jadi makanya ini diprediksi akan membuat harga Bitcoin di masa depan ini akan makin kencang, teman-teman sekalian. Karena adopsi Bitcoin ini sudah makin bagus, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, kenapa ngomong-ngomong, ya, perusahaan-perusahaan besar, kemudian negara-negara besar, mereka memilih Bitcoin, mengalihkan kekayaan perusahaan mereka yang bukan sedikit, ya, ratusan triliun loh, ya kan, ke dalam bentuk Bitcoin. Alasan pertamanya, teman-teman sekalian, ya, ini dia yang penting, yang teman-teman perlu ketahui. Ternyata Bitcoin itu sebuah aset yang ternyata setiap 4 tahun sekali itu harganya naik. Ya, sekali lagi setiap 4 tahun sekali. Ya kan, banyak orang bilang adalah Bitcoin itu fluktuatif. Itu betul kalau Anda lihat di jangka pendek. Tapi kalau Anda simpan dalam 3-4 tahun secara berturut-turut, Anda memiliki dimanapun titiknya, Anda pasti untung. Ya, karena harga Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali meningkat tajam. Nah, inilah yang dikejar oleh mereka, para investor dunia, ya. Terus yang kedua adalah no storage fee dan no tax fee, ya kan. Jadi artinya ketika mereka menyimpan Bitcoin berapapun jumlahnya, ratusan triliun, mereka itu tidak kena biaya penyimpanan, tidak ada ongkos penyimpanan, tidak ada pajak penyimpanan. Pada saat beli tidak kena pajak, pada saat nyimpan tidak kena pajak. Itu luar biasanya, teman-teman sekalian. Teman-teman, Anda tahu, kalau ada orang yang berinvestasi, Anda hari ini punya investasi misalnya deposito deh, atau Anda punya apa, saham deh, atau Anda punya apa deh, misalnya Anda trading deh, Anda nginap 1 hari aja kena fee kan, kalau trading gitu ya. Kalau Anda apalagi simpan properti, Anda simpan mobil mewah, waduh, pajaknya luar biasa. Sekarang apalagi ada pajak progresif. Saya ada kenal satu rekan kami yang kebetulan berinvestasi juga di iMine. Dia memiliki banyak properti.
Ya, dan dia pusing karena setiap bulan tuh harus bayar listrik, bayar air, bayar pembantu, dan bersih-bersih setiap bulan. Sementara mungkin itu belum menghasilkan. Nah, jadi dia akhirnya berpikir untuk mengalihkan ke dalam bentuk Bitcoin. Kenapa? Karena berapapun nyimpennya, nggak kena pajak, tidak ada biaya penyimpanan. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan orang-orang kaya dunia, teman-teman sekalian. Ya, jadi artinya gini, para investor dunia itu tidak melulu ngejarnya poin 1. Ternyata poin 2 itu juga penting bagi mereka. Kenapa? Ya itu tadi. Karena tidak ada storage value dan tidak ada tax value. Ya. Dan yang ketiga adalah easy to move. Sangat mudah untuk dipindahkan kemanapun di seluruh dunia dan bisa dipecah-pecah atau didiversifikasi. Ya, satu contoh kayak tadi, ada MicroStrategy punya 226.000 Bitcoin. Dia kalau misalnya mau pecah satu Bitcoin bisa. Anda kalau hari ini punya satu Bitcoin, Anda mau pecah-pecah menjadi 0,0 sekian, itu sangat mungkin dilakukan. Tapi beda dengan jenis aset yang lain, nggak bisa semua seperti itu. Ya. Dan yang keempat adalah cheap transaction fee. Jadi artinya biaya transaksinya murah untuk melakukan itu. Nah, ini adalah 4 pertimbangan penting, teman-teman sekalian. Mengapa Anda dan saya yakin sekali orang-orang di luar sana, kalau Anda ceritakan ini, mereka pasti akan berpikir untuk mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk Bitcoin. Ya. Nah, ini dia yang pertama. Ini satu hal yang merupakan fakta yang tidak bisa kita pungkiri, teman-teman sekalian. Ya. Ini adalah pertumbuhan harga Bitcoin dari tahun 2008 sampai dengan 2024. Ini adalah pertimbangan pertama banyak investor dunia, yaitu setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin itu bertumbuh luar biasa. Dan ini buktinya, bukan akan terjadi ya, tapi sudah terjadi. Di periode 1 Anda bisa lihat, itu growth sekitar 45 kali lipat. Ya, sejak 2010 hingga halving pertama. Kemudian halving pertama ke halving kedua, ya, setiap 4 tahun sekali periode Bitcoin itu halving, itu growth-nya 71 kali lipat. Di periode ketiga growth-nya 29 kali lipat, dan di periode keempat growth-nya 2,4 kali lipat. Tapi kita belum selesai di 2024 ya. Tapi ini sampai tanggal halving. Kita lihat nanti sampai akhir tahun bagaimana. Ya, nah, diprediksi ini akan terjadi terus sampai dengan 2140. Tadi saya sudah cerita, teman-teman sekalian, bahwa Bitcoin itu 21 juta Bitcoin itu saat ini belum habis, baru habis tahun 2140. Jadi masih ada sekitar 29 kali halving lagi yang akan terjadi, dan tentu saja masih ada 4 kali lagi perlipat gandaan yang akan mungkin terjadi. Ya, nah inilah sebabnya makanya kenapa harga Bitcoin ini diprediksi akan sangat besar di masa depan, karena ada halving yang masih akan terjadi, 29 kali halving lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu halving itu adalah sebuah proses ya produksi daripada Bitcoin, yang mana setiap 4 tahun sekali produksi Bitcoin itu berkurang 50% dari periode sebelumnya. Ya, dan kejadian ini akan membuat Bitcoin itu makin susah didapatkan, makin susah dicari ya, sehingga harganya akan makin mahal. Nah, itulah sebabnya makanya kenapa setiap periode halving 4 tahun sekali ternyata siklus ini berulang, yang membuat harga Bitcoin itu menjadi meningkat terus setiap 4 tahun sekali ya. Nah, jadi kita lihat sama-sama. Ini buktinya, teman-teman sekalian, bahwa ternyata kalau Anda berinvestasi dalam bentuk Bitcoin, ya, Anda tidak makin lama Anda itu akan karena Bitcoinnya bernilai makin mahal, maka Anda akan makin keluar uang lebih sedikit. Ini contoh ya, dengan kejadian yang sama. Tadi saya sudah ceritakan di slide yang sebelumnya kan. Di 2016, rumah seharga 288.400 US dollar itu dibeli dengan 664 Bitcoin saat itu. Ya, tapi rumah yang sama di 2020 dengan uang fiat dibeli dengan uang yang lebih banyak, yaitu 328.900 Bitcoin. Tapi di saat itu jumlah Bitcoin yang diperlukan untuk membeli rumah yang sama 2020 cuma 45 Bitcoin. 2024 rumah yang sama dengan uang fiat membutuhkan 434.700 US dollar, sementara dengan Bitcoin hanya butuh 6 Bitcoin, teman-teman sekalian. Ya, jadi artinya apa? Ini artinya adalah nilai Bitcoin itu value-nya makin meningkat tajam. Ya, dan ini tentunya adalah sebuah investasi yang perlu Anda pertimbangkan gitu loh. Ya, ini contoh lagi dengan kejadian yang tadi. Ya, dengan kejadian yang tadi Anda bisa lihat bahwa dengan uang yang sama, ya kan, itu makin tahun makin sedikit barang yang bisa dibelanjakan. Tapi Anda bisa lihat dengan Bitcoin. Di tahun 2011, ya, satu keping Bitcoin itu hanya bisa untuk belanja satu keranjang. Tapi 2017 satu keping Bitcoin bisa belanja satu mobil, ya kan, jadi beli satu mobil gitu maksudnya. Dan di 2024 ini satu Bitcoin bisa beli rumah. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau Anda bayangkan menyimpan satu Bitcoin, ya berarti kekayaan Anda akan berlipat. Beda kalau Anda menyimpan uang fiat atau kalau Anda berinvestasi dalam uang fiat. Jadi nilai value harta Anda justru menurun. Nah, inilah yang namanya inflasi yang menggerus harta investor
tanpa kita sadari, teman-teman sekalian, ya.